Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai enzim dan metabolisme dengan anggota sebagai berikut. 1. Pengertian enzim. Enzim adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh sel-sel dan berperan sebagai biokatalisator, sedangkan metabolisme sel adalah seluruh proses atau reaksi biokimia yang terjadi dalam sel. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. 2. Pengertian metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan di dalam suatu organisme. Reaksi kimia terjadi akibat interaksi secara teratur antara molekul-molekul di dalam lingkungan sel beserta dengan perubahannya. Metabolisme merupakan serangkaian reaksi kimiawi yang berlangsung di dalam tubuh suatu organisme. Metabolisme dapat dibedakan menjadi 1. Katabolisme, yaitu proses pembongkaran molekul-molekul berukuran besar menjadi molekul yang berukuran lebih kecil. 2. Anabolisme, yaitu proses penyusunan molekul-molekul kecil menjadi molekul yang berukuran besar. 3. Sifat enzim. Sifat enzim. Adapun sifat-sifat enzim adalah sebagai berikut. 1. Sifat enzim yang pertama adalah biokatalisator. Biokatalisator artinya enzim mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. 2. Mudah rusak akibat suhu panas karena protein. Menyusun enzim memiliki sifat termolabil, peka terhadap suhu panas. 3. Dalam suatu reaksi kimia, enzim diperlukan sangat sedikit, tetapi pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi sangat besar, cepat, dan dapat digunakan berulang-ulang. Fungsi enzim. Fungsi enzim dalam proses metabolisme. Sel enzim sangat berperan penting dalam proses metabolisme sel. Enzim ini nantinya akan berperan sebagai biokatalisator dalam proses metabolisme sel. Maksudnya adalah senyawa organik yang memperoleh reaksi kimia. 5. Yang dimaksud dengan enzim. Apa yang dimaksud dengan enzim? Enzim atau biokatalisator adalah katalisator organik yang dihasilkan oleh sel. Enzim sangat penting dalam kehidupan karena semua reaksi metabolisme dikatalisis oleh enzim. Jika tidak ada enzim atau aktivitas enzim terganggu, maka reaksi metabolisme sel akan terhambat hingga pertumbuhan sel juga terganggu. 6. Faktor utama enzim. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah suhu pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, inhibitor, dan kofaktor. 7. Struktur enzim. Struktur enzim terdiri dari beberapa komponen. Penyusun utama suatu enzim adalah koenzim protein. Agar berfungsi dengan baik, enzim memerlukan komponen lain yang berupa kofaktor. Kofaktor adalah komponen non-protein yang berupa ion atau molekul. Berdasarkan ikatannya, kofaktor dibagi menjadi 3 bagian, yaitu gugus prostetik, koenzim, dan ion-ion anorganik. 8. Peran enzim. Enzim memegang peran penting dalam proses pencernaan makanan maupun proses metabolisme zat-zat makanan dalam tubuh. Fungsi enzim adalah mengurangi energi aktivasi, yaitu energi yang diperlukan untuk mencapai status transisi suatu bentuk dengan tingkat energi tertinggi dalam suatu reaksi kimiawi. 9. Teori gembok. 1. Teori gembok dan anak kunci Lock and Key menjelaskan bahwa enzim dan substrat bergabung dalam bentuk kompleks seperti kunci yang masuk dalam gembok. Dalam bentuk gabungannya yaitu antara substrat dengan enzim, substrat dapat bereaksi dengan bahan lain dengan energi aktivitas yang rendah. 2. Menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim
merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas. 10. Keterkaitan metabolisme. Para metabolisme lemak, karbohidrat, dan protein. 1. Karbohidrat dan lemak dapat diubahkan menjadi energi tubuh jika kekurangan memperoleh karbohidrat yang cukup. 2. Karbohidrat dan lemak. Biasa lemak menghasilkan energi sebesar 9 energi, sehingga lebih energi dari karbohidrat. 3. Kadarnya karbohidrat untuk orang yang tua. Tidak ditunjukkan dokter untuk memperoleh banyak karbohidrat karena karbohidrat bisa juga mengakibatkan penyakit. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan karena kami masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.